Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Mareli Telawambanua. Bersama saya ada Bapak Insinyur Budianto Lanya, MT, yang bersama-sama mengampu mata kuliah instrumentasi di jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Kode mata kuliah ini adalah ABE 620207. Topik yang diangkat pada pertemuan kali ini yaitu tentang model matematika hasil kalibrasi sensor analog. Ya, dari pertemuan ini kita akan membahas tentang penggunaan analog digital converter pada microcontroller. Oke, capaian pertemuan yang diharapkan pada kegiatan ini, pada pertemuan ini adalah mahasiswa mengetahui penggunaan analog digital converter pada microcontroller. Dalam hal ini kita menggunakan Arduino. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mengetahui model matematika sederhana yang digunakan untuk kalibrasi sensor analog. Oke. Data analog adalah sinyal data yang bentuk gelombangnya itu secara kontinu, yang menyampaikan informasi dengan mengubah karakteristik bentuk gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting dari sinyal analog adalah amplitudo dan frekuensi. Ya. Pada sinyal digital, fokus titik terpentingnya adalah amplitudo, karena sinyal digital itu berupa lonjakan 0 dan 1 dari sinyal listrik. 0, 1, high, low. Kemudian umumnya sinyal gelombang analog itu berbentuk gelombang sinus. Jadi dasar dari semua bentuk gelombang analog biasanya direpresentasikan sebagai gelombang sinus atau gelombang setengah lingkaran. Sedangkan sinyal digital itu berbentuk kotak. Nanti kita bahas di halaman selanjutnya ada contohnya. Kemudian sensor analog ini banyak terdapat pada sensor akselerometer, kemudian sensor kecepatan, kemudian sensor gas, termasuk amoniak, sensor oksigen dan lain sebagainya. Kemudian sensor tekanan, kemudian sensor cahaya, kemudian sensor suhu dan sensor kelengasan. Ada banyak jenis sensor. Namun yang sering kita gunakan di teknik pertanian ini untuk taraf perkuliahan yaitu sensor kelengasan tanah, sensor suhu, dan sensor cahaya. Itu yang umum ya. Oke. Kalibrasi sensor analog. Kalibrasi sensor analog ini kita nyatakan sebagai kegiatan penyamaan alat ukur dalam hal ini sensor yang kita gunakan sensor rancangan terhadap alat ukur standar. Sensor yang kita gunakan adalah sensor analog. Sehingga hasil penggabungan antara kedua variabel ini, kedua rujukan ini, yaitu sensor dan alat ukur standar, ini yang akan kita nyatakan dalam bentuk model. Model apa? Model matematika. Model matematika ini yang nanti akan kita submitkan atau kita tuliskan ke dalam
program mikrokontrolernya. Proses kalibrasi itu harus dilakukan melalui rangkaian kegiatan sesuai dengan prosedur ilmiah. Kegiatan ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian alat ukur standar yang dijadikan rujukan dalam kalibrasi itu harus memiliki syarat SNI ataupun American Standard Testing and Material atau buku-buku manual yang dijadikan petunjuk. Tentunya seluruh bagian ini memiliki acuan standar internasional sudah disusun sebelumnya oleh pabrik. Kemudian kalibrasi itu tidak dapat dilepaskan dari kegiatan validasinya. Jadi setiap kita kalibrasi harus validasi. Setiap kalibrasi dan validasi. Nah, ini adalah bentuk grafik dari sensor analog dan digital Kalau misalnya yang digital, ini yang gambar yang di bagian bawah bagian bawah, ini gelombangnya ini berbentuk kotak berbentuk kotak. Hitungannya adalah hertz Dalam 1 detik ada berapa gelombang yang bisa disampaikan, bisa ditransmisikan. Kalau misalnya ini dalam 1 detik, berarti sekitar satu puncak, satu gelombang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sekitar 6 Hz dalam 1 detik yang bisa ditransmisikan. Sedangkan sinyal analog, seperti ini, dari 0 bisa melonjak ke 5, mungkin turun lagi -5. Atau naik lagi jadi tidak berbasis waktu bisa aja sinyal ke 0 ini sinyal ini berada pada 4,5 terus sejajar itu sepanjang waktu, itu bisa saja bisa saja. Namun untuk beberapa pengukuran mungkin turun sedikit atau turun lagi seterusnya gitu Jadi konsistensi dari sinyal analog ini adalah hambatan atau tegangan listrik atau sinyal listrik yang diterimanya setiap periode, setiap waktu Jadi kalau ada perubahan akan mengalami perubahan juga di sini adalah sinyal analog. Oke. Ini adalah bentuk sensor yang umum digunakan pada sensor analog. Contohnya adalah ini contohnya adalah ini. Ini adalah sensor cahaya Sebenarnya ini adalah resistor resistor yang berubah terhadap cahaya. Tapi sering kita ubah sebagai sensor Jadi kalau ini disebutkan sensor juga tergantung sudut pandangnya. Ini sebenarnya resistor. Kemudian kalau temperatur sensor ini ini jelas adalah sensor analog sensor analog. Jadi setiap kenaikan 1 derajat di sini akan menaikkan sekitar 0,1 volt. Maaf, 0,01 volt. Jadi kalau sensor LM35 ini umumnya kalau 100 derajat di 1 volt gitu Kalau 50 derajat sekitar 0,5 volt. Ini modul dari sensor LDR tadi dari LDR Ini semacam pembagi tegangan agar bisa mendeteksi berapa perubahan yang diterima oleh resistor ini Ini juga NTC pada
pada materi digital kita membahas juga sedikit tentang ini ya, sensor NTC. Ini juga resistor ya. Ini akan mengalami perubahan saat terkena temperatur yang berubah-ubah ya. Nah, kemudian ini adalah bentuk-bentuk sensor kelengasan tanah ya. Yang pertama yang bagian kiri atas ini yaitu bentuknya ya seperti panah begitu. Ya. Ini tergantung produsennya sendiri ya, mereka mau membuat seperti apa. Yang jelas di antara ini itu ada semacam konduktor yang mengantarkan arus listriknya untuk mendeteksi hambatan di sekitar sini. Kemudian yang umum kita temukan adalah seperti ini ya, yang berupa dua probe begini ya. Yang gini juga yang warna merah juga ada. Nah, ini juga ada tipe lain juga ya. Di sini ada buzzer ya. Mungkin ketika sudah mencapai dari batas bawah dia akan nyala begitu bisa jadi ya. Kemudian ini adalah modul penguatnya. Ya, ini modul penguat dari sensor kelengasan tanah ini. Karena sensor kelengasan tanah ini sendiri ini memiliki tegangan yang rendah, ya, tegangan yang atau hambatan yang rendah, sehingga perlu dikuatkan, gitu ya. Nah, output dari sensor ini sendiri, ya, output dari sensor ini sendiri, ini dimasukkan ke dalam pin analog yang ada pada Arduino ya. Kalau di sini contohnya pada Arduino Uno ya. Ada sekitar 6 ya, ada sekitar 6 input ya, input analog yang bisa dimanfaatkan ya. Ya bisa di A0, A0 yang maksudnya analog ke 0 sampai analog ke 5. Jadi beda-beda ya. Kalau dia menggunakan Mega ya, Arduino Mega itu jauh lebih banyak lagi. Atau menggunakan microcontroller tipe 2560 itu banyak ya, banyak. Kalau yang untuk Arduino Uno seperti ini ya hanya 6 ya. Jadi sederhananya adalah minimal ya atau naturalnya ada 6 sensor kelengasan tanah ya yang dapat kita masukkan secara bersamaan. Ini outputnya ini masukkan satu di sini ya. Ya. Nah, proses kalibrasi sensor analog untuk rancangan alat ukur otomatis ya. Kalibrasi pada sensor analog ini dapat menggunakan pengukuran langsung ya ataupun tidak langsung. Bisa langsung atau tidak langsung. Ya. Ini tergantung dari tingkat kesulitannya ya. Sebenarnya pengukuran langsung itu lebih baik ya dibandingkan tidak langsung, tapi tidak langsung pun memiliki ketelitian yang lumayan saat kita mengambil langkah-langkah yang tepat ya. Selain itu, pemilihan pengukuran langsung atau tidak langsung juga tergantung dari ketersediaan alat ukur yang dijadikan rujukan ya. Kemudian tingkat kerumitan perancangannya. Memang untuk beberapa hal perlu dilakukan pendekatannya untuk kalibrasi ya. Selain itu, pengolahan data kita dapat menggunakan Excel ya. Di sini di perkuliahan ini kita menggunakan Excel. Ya. Oke, ini adalah beberapa contoh model matematika sederhana pada persamaan sensor analognya. Ya, di sini terdapat ADC yang menerima tegangan listrik yang dikirimkan oleh modul sensor ya. Jadi misalnya 5 volt ya atau 4,8 volt atau 4,9 volt itu diubah oleh
ADC, ya, diubah oleh ADC yang dinyatakan dalam angka 1024. Ya, ini kalau kita menggunakan 10 bit itu berarti 1024, ya. 1024. Gitu. Jadi maksimalnya adalah yang masuk itu adalah 5 volt. Tapi setelah masuk ke dalam microcontroller itu bukan terbaca 5 volt, tapi yang terbaca adalah 1024, ya. Telah diubah oleh analog digital converter. Kalau tidak ada ADC, tidak ada analog digital converter, microcontroller tidak akan bisa membaca tegangannya, ya. Disitulah bedanya. Jadi analog digital converter tugasnya adalah mengubah nilai dari sensor, ya, nilai dari listrik yang dihasilkan oleh sensor, tegangan listrik yang dihasilkan oleh sensor, diubah menjadi nilai ADC. Ya. Kalau tidak ada ADC, tidak akan bisa terbaca berapa perubahan tegangannya. Ada beberapa microcontroller zaman dulu, ya, mungkin sekarang juga masih sering diproduksi, tapi itu hitsnya zaman dulu, yaitu pada kelompok MCS. Ya. Mereka umumnya itu tidak memiliki analog digital converter yang masuk di dalam microcontroller. Tapi kalau produksi yang sekarang AVR itu umumnya sudah ada, ya. Masing-masing memiliki keunggulannya, masing-masing tergantung dari perusahaannya. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa MCS itu lebih ini, tapi masing-masing memiliki keunggulannya dan sesuai dengan zamannya, gitu ya. Oke, nah ini ya. Jika kita bagikan, ya, 5 volt dibagi 1024 itu sama dengan 0,0049 volt atau 4,9 milivolt. Ini adalah resolusi terendah dari sebuah analog digital converter, ya. Jadi kalau misalnya ada sensor kalian yang perubahannya itu tiap 1 milivolt, nah itu jelas, ya, tidak bisa terbaca. Nah, jadi di bawah dari 4,9 volt resolusinya tidak bisa terbaca. Sehingga di sini kita butuh namanya penguat tegangan listrik. Ya, inilah yang sering nanti kita sebut sebagai operational amplifier. Ya. Ya, yang kita sering sebut sebagai operational amplifier. Ini umumnya sensor-sensor dengan daya desah rendah, ya, itu menggunakan op-amp, ya. Sekarang kan kita sering menggunakan modul yang udah jadi, ya, termasuk sensor kelengasan tanah tadi, kelengasan tanah, ya. Dia sudah menggunakan op-amp. Beberapa yang menggunakan komparator, tapi ya tetap dikuatkan, ya, tetap dikuatkan. Oke. Kemudian kalau misalnya kita telah 1 volt itu senilai 204,8 ADC. Kalau 2 volt itu setara dengan 409,8 ADC. Ya. Oke. Setelah itu kita masukkan persamaan umum utama, ya. Persamaan utama yaitu Y sama dengan AX plus B. Ini adalah model persamaan linear, ya, persamaan linear. Sedangkan yang satunya lagi adalah Y sama dengan AX plus B, ini tanpa error. Ya, tanpa error. Y adalah sensor analog yang dikonversi dari tegangan listrik. X adalah nilai-nilai dari kalibrator yang kita gunakan. Ya, kalau kelengasan tanah berarti kita menggunakan sistem gravimetri, ya. Sedangkan A ini adalah penggalan garis, ya, atau intercept pada sumbu Y, ya, yang dinyatakan sebagai besarnya kontribusi A
pada X terhadap perubahan nilai Y. Ya. Sedangkan B adalah koefisien arah atau lereng atau kemiringan. Ya. Sering juga kita sebut dengan slope. Sedangkan yang ini E adalah error. Ya. Ini umumnya tidak diamati oleh peneliti. Ya. Error itu biasanya umum terjadi. Ya. Kita tidak bisa menghilangkan error. Ya. Menghilangkan error. Setiap model itu umumnya memiliki error. Ya, memang ada beberapa yang tidak memiliki error, tapi umumnya memiliki error. Namun yang menjadi acuan kita adalah bagaimana model itu memiliki error yang sangat kecil. Ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya juga, ya, ada terdapat 5 model matematika yang umum kita gunakan dalam perkuliahan. Yaitu pertama eksponensial, kemudian linear, kemudian logaritmik, kemudian polinomial, dan power. Nah, kita juga bisa mengembangkan model-model tersebut dengan menggunakan jaringan saraf tiruan. Oke, selanjutnya ini contoh ya, kalibrasi, misalnya sensor suhu ya, sensor suhu LM35 ya, kita sebut aja LM35 ya. Di sini ada data ya, sebanyak 20 data. Namun ulangannya belum ada ya. Memang sebaiknya nanti menggunakan ulangannya, menggunakan ulangan. Ya minimal 3 kali lah ya. Nah, di sini ya, di sini data yang didapat itu data yang didapat itu cenderung ini, kalau ini sudah cenderung rapi ya. Tapi ini kalau ini datanya ini tidak tepat, ini masih, ini kalau seperti ini dia digital ya. Data ini digital ya. Kalau analog ini satuannya adalah ADC ya. Tidak mungkin ya, agak kecil kemungkinan kalau misalnya di sini adalah 41, di sini 47 ya. Ini biasanya digital di sini. Ya. Digital. Tapi kalau analog ya, kalau misalnya ini adalah sensor analog, ini angkanya ini bisa sampai ratusan ya. Memang ada beberapa sebelum puluhan juga bisa, tapi ini biasanya ratusan ya. Coba kita lihat di Excel ya, Excel yang kita buatkan. Oke ya, di sini adalah data ya, data dari sensor kadar air ya, sensor kadar air. Besar sedikit dulu, oke. Ini adalah data sensor kadar air ya. Yang pertama ini diambil dari sistem gravimetri ya. Jadi tanah itu diambil 5 gram atau lebih ya. Kemudian di oven ke dalam selama 24 jam ya pada suhu 104 derajat Celcius ya. Kemudian pot tanaman ya, atau ya pot tanaman tempat sensor diletakkan, itu tempat sensor yang rancangan yang diletakkan itu diukur berapa nilai ADC-nya, berapa yang terbaca pada mikrokontroler. Nah, ini yang benar ya. Ini misalnya kadar air gravimetrinya, ini memang caranya ini adalah mengambil sampel yang banyak ya, mengambil sampel yang banyak ya.
Berarti ada 20 sampel dari berbagai kondisi, ya, kondisi kelengasannya. Kemudian sensor juga ya terpasang atau tercolok ya pada berbagai kondisi ini. Sehingga yang terbaca adalah pertama nilai sensor kelengasannya itu adalah 6. Ini satuannya ADC ya. Ini satuannya persen. Karena gravimetri ya, seperti ini satuannya persen. Sedangkan ini satuannya adalah ADC. Ya, ADC. Jadi kita perlu untuk menyatakan, untuk menyamakan satuannya ini ya nanti saat menjelang validasi ya. Itu perlu ya. Di sini satuannya 7,5%, di sini 6 ya. Jadi misalnya kita pasang atau kita colok ya sensor kelengasan tanah tadi pada kondisi misalnya 30 ADC ya. Berapa kadar airnya? Ya. Kemudian pada kondisi 60 ADC berapa kadar airnya? Ya. Misalnya pada kadar air 16,5 berapa ADC-nya? Ya. Begitu seterusnya ya. Ini ada berbagai taraf ya, berbagai taraf. Tapi memang sayangnya di sini adalah kurangnya ulangannya. Nanti adik-adik semua bisa menambah ulangan di sini ya. Nah, ini cukup baik ya, datanya juga cukup rapat. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengkalibrasinya? Ya, seperti sensor analog tadi, maaf sensor digital. Ya, kita ini blok dulu. Ya, blok. Kemudian insert. Ya, pilih scatter. Ya, pilih yang ini, ya, yang tanpa garis. Masukkan. Ya. Nah, ini polanya kita lihat seperti ini ya, seperti linear ya. Tapi nanti coba kita cek ya. Ini kita klik kanan, pastikan sumbu X-nya itu adalah kalibrator. Ini klik kanan di garisnya ya, sehingga muncul semua. Kemudian select data, ya. Ini edit ya, edit. Nah, ini lihat ya, sumbu X. Oke, sumbu X-nya sudah berada pada kolom kalibrator ya, benar ya. Kemudian lihat lagi ya, sumbu Y-nya ini sudah tepat berada di kolom sensor ya. Oke, ini kita okekan saja ya. Ini berarti kita okekan saja. Kita juga bisa mengganti nama sih ya melalui ini ya. Ini bisa kita ganti nama. Misalnya ini kalibrasi atau model ya. Saya. Ini oke, ini akan otomatis berubah ya. Jangan lupa nanti ya adik-adik semua itu memberikan satuan di sini, memberikan penamaan ya. Memberikan penamaan ini sumbu X ini, maaf sumbu Y ini adalah sensor ya, sensor atau kadar air prediksi atau sensor kelengasan tanah. Di sini dibuat kalibrator ya. Kalibratornya menggunakan gravimetri. Atau juga bisa digunakan sensor yang sudah ada ya di pasaran ya, sensor kelengasan tanah juga, tapi kita harus yakin bahwa itu adalah kalibrator yang bisa dijadikan rujukan. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau melihat pola dari data-data ini sebenarnya model seperti apa. Ya, kita klik kanan. Ya. Kemudian add trend line. Nah, ini dulu ya. Nah, ini kita lihat. Kita centang dulu display equation on chart. Kemudian display R-square value on chart. Ya, kita lihat dulu. Inilah rujukan kita ya. Oops. Tutup ya. Kita ulangi lagi. Trend line. Ya. Pertama eksponensial ya. R kuadratnya koefisien determinasinya ini masih terlalu kecil ya. 0,72.
Ini masih terlalu kecil. Modelnya mana? Ini yang di atas ya. Rujukan kita adalah yang R. Nilai R-nya. Mana R tertinggi, berarti itu yang kita jadikan menjadi rumus atau menjadi model yang kita masukkan ke dalam microcontroller nantinya. Kemudian kita pilih linear. Ya. Ternyata linear ini mencapai 98,4% ya, cukup tinggi. Ya. Cukup tinggi. Model yang dihasilkan adalah 7,2959x dikurangi 30 sekian-sekian ya. Ini adalah modelnya. Ya. Kalau kita pilih logaritmik, apa yang terjadi? Oh, ternyata lebih kecil ya. Ini polanya, R kuadratnya terlalu kecil juga, masih kecil ya dibandingkan linear tadi. Ya. Polinomial, ya mirip ya dengan ini tadi, dengan linear tadi ya. Mirip dengan linear. Ya. Namun di sini modelnya terlalu panjang ya, terlalu panjang. Kita masukkan ke microcontroller juga ya bisa-bisa aja, tapi kalau perbedaannya sangat sedikit ya, sangat kecil, dan memang polanya ini seperti ini linear gitu ya. Ini tidak apa-apa kita gunakan linear ya. Kemudian power ya 0,9 ya. Sehingga kita bisa putuskan bahwa yang bisa kita gunakan adalah polinomial atau linear ya. Ini memiliki koefisien determinasi yang cukup tinggi dengan model yang ada di atas sini. Jadi yang berharga di sini adalah modelnya ya, modelnya. Ini modelnya. Ya. Kita kopikan ya. Sekarang kita mau terjemahkan ya. Kita mau prediksi ya dengan data seperti ini. Sebenarnya berapa kadar air dari rumus ini sendiri ya. Kita kembalikan ya. X sama dengan Y ditambah ya 30,466 dibagi 7,2959. Ya, ini kita buat nilai prediksi ya. Prediksi ya. Sama dengan ya. Berarti Y itu apa? Y itulah ini ya. Kemudian ditambah 30,466 ya dibagi 7,2959 ya. 959. Oke ya, bentar ya. Nah, ini prediksi ini satuannya apa? Ini satuannya sudah persen ya. Jadi dengan menggunakan kalibrasi seperti ini, model seperti ini, kita telah mengubah satuan ADC ini yang masuk ke dalam Arduino-nya atau microcontroller-nya, sudah kita ubah menjadi satuan persen ya. Itulah keunggulannya ya. Nah, ini kita kurangi aja komanya ya. Angka di belakang koma saja. Nah, ini sekarang kita tinggal hitung selisihnya ya. Berarti aktual dikurangi prediksi. Selisih ini oke. Oh ya, ini maaf ya, ini terbalik ya. Ini belum kita buat dalam kurung. Kita buat dulu dalam kurung. Tarik ya. Ya, ini ya. Setelah dalam kurung kita buat ya. Ternyata hasilnya cukup baik ya. Cukup baik.
untuk sebuah sensor analog ya dengan prediksi yang ini yang lumayan ya, lumayan bagus ya. Kalau ini saya lihat ini lumayan bagus ya. Ini hanya 2% ya, 2%. Ini 6% ya. Cukup baik ya untuk sebuah model prediksi ya, untuk sebuah model prediksi. Ini aja adalah model prediksi ya. Sedangkan untuk validasi aktual itu akan dilakukan kembali ya. Dilakukan kembali dengan menancapkan ya, dengan menancapkan probe. Namun persamaan ini sudah masuk ke dalam ya, persamaan ini yang saya kuningkan ini telah masuk ke dalam program Arduino-nya. Ya, kalau tidak ada persamaan ini, ya alat belum sah dikatakan telah terkalibrasi. Ya, jadi modelnya itu adalah ini. Ya. Ya, kedua ini kan tinggal cuma dikembalikan aja ya, cuma dibalikan aja. Oke. Oke, kita kembali lagi ya pada PowerPoint-nya ya. Jadi ini kita tidak gunakan ya data ini karena ini dari perubahannya tidak tampaknya digital ya. Tampaknya digital. Oke, kita gunakan yang di Excel tadi. Nah, ini adalah interpretasi koefisien determinasi ya pada sensor analog. Sama dengan sensor digital tadi ya. Sekarang model kita itu masuk ke dalam kolom keberapa ya. Masuk dalam interpretasi seperti apa ya. Kalau di atas 80%, tadi kan kita dapat sekitar 98% ya. Berarti hubungan antara sumbu X dan sumbu Y itu sangat kuat. Atau dalam bahasa lainnya, yaitu hubungan antara kalibrator gravimetri dengan sensor itu cukup kuat. Ya. Sehingga persamaan ini, ya persamaan tadi, model tadi, itu bisa kita teruskan untuk diuji kembali secara aktual melalui tahapan validasi. Ya. Nah, beberapa sensor memang dapat ditoleransi ya, mungkin pada kisaran 60% ya. Tapi umumnya kalau kita menggunakan alat-alat yang sensor-sensor yang digital analog menggunakan microcontroller, itu bisa kita upayakan berada pada range yang sangat kuat ini. Ya. Oke, ini adalah daftar pustaka yang dapat adik-adik baca. Ya. Ya, ada dari Kurniawan 2008 tentang regresi linear, kemudian dari Arduino, dan beberapa dari hasil tesis yang pernah saya lakukan. Tesis dan ya beberapa juga saya jadikan rujukan disertasi saya.
Oke, ini saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Kita berharap, ya, kami berharap adik-adik semua memahami ya proses kalibrasi pada sensor analog ini. Ya, konsep utamanya dikuasai, yaitu menghasilkan model yang dapat dimasukkan ke dalam program microcontroller. Ya. Tentu proses-proses yang dilakukan harus berbasis ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Selamat belajar dan terima kasih.